Berdiri. Mana siapmu? Ini siapku. Mana buktinya? Ini buktinya. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
minggu yang masuk sama ibu kita belajar tentang apa? Karya seni rupa dua dimensi. Apa ciri-ciri dari karya seni rupa dua dimensi? Bisa dilihat dari berbagai arah. Tidak. Ciri-cirinya memiliki ukuran panjang, Lebar, luas, lebar, luas, panjang.
tiga ukuran. Apanya? Tinggi sehingga dia memiliki volume. Apa saja contoh karya seni rupa tiga dimensi? Patung. Foto itu termasuk karya seni rupa berdimensi atau tiga dimensi? Itu karya contoh karya seni rupa tiga dimensi itu ada patung, guci. Oh enggak, guci itu yang terbuat dari api itu apa? Itu ada konkretnya. Ukuran panjang, lebar dan tinggi itu sehingga Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian karya seni rupa tiga dimensi dan membedakannya dari karya dua dimensi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur serta contoh-contoh karya seni rupa tiga dimensi di lingkungan sekitar. Nah, coba naik, perhatikan. Ini kunci, ini yang disebut dengan kunci. Ya. Nah, kali ini menurut anak-anak ibu, kenapa gambar ini disebut karya seni rupa tiga dimensi? Ya, karena bisa dilihat dari berbagai angka. Kita memiliki ukuran besar, lebar, panjang. Apa itu? kalau ini gambar apa? Iya, maksudnya ini termasuk ke karya apa? Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana tiga dimensi dan dua dimensi ya. Seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki tiga ukuran fisik. Yang pertama, panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume dan ruang yang nyata. Apakah saja ciri-ciri dari seni rupa tiga dimensi? Panjang, lebar, dan tinggi. Atau bervolume ya. Karya seni rupa ini dapat dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang karena memiliki kedalaman. Tidak seperti seni rupa dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Contoh dari seni rupa tiga dimensi meliputi patung, arsitektur, dan benda-benda kerajinan yang memiliki bentuk dan volume dalam ruang nyata.
ruang, area di sekitar dan di dalam karya seni yang memberikan kesan volume dan dimensi dalam karya tersebut. Yang keenam ada warna, memberikan nilai estetika dan kesan visual pada karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya itu ada tekstur permukaan karya seni yang bisa dirasakan secara visual maupun fisik, misalnya kasar, halus, berongga, atau bergelombang. Apa saja tadi unsur-unsur dari seni rupa 3 dimensi? Titik, Garis. bentuk, Bidang. bidang, ruang, warna dan tekstur. Adapun fungsi unsur dalam karya seni rupa 3 dimensi, yang pertama itu titik itu berfungsi untuk apa? Sebagai dasar pembentukan karya yang dapat mengikuti seperti memulai garis serupa. Kalau garis fungsinya? Ya, membentuk batas, struktur atau kerangka karya serta dapat mengarahkan pandangan, menciptakan ritme dan memperkuat bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau bidang? Berfungsi unsur paling mendasar yang memberikan volume dan ruang nyata dalam karya 3 dimensi sehingga karya memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kalau itu berfungsi untuk memberikan kesan kedalaman dan volume, menciptakan ruang nyata di sekitar dan dalam karya sehingga karya bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang. Warna berfungsi memperkuat bentuk dan volume, menciptakan suasana atau mood tertentu, menyampaikan makna simbolis, dan menonjolkan bagian penting dalam karya. Sedangkan tekstur berfungsi mempengaruhi estetika karya dengan memberikan karakter permukaan yang bisa dirasakan secara visual maupun fisik, seperti halus, kasar, atau berongga. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada Anyaman. dan benda fungsional lainnya. Patung biasanya dibuat dari bahan logam, batu, Kayu dan tanah. patung memiliki volume dan bentuk yang nyata, seringkali berbentuk manusia atau binatang atau hewan ya. Patung biasanya dibuat dari apa? Anyaman. Anyaman dibuat dari bahan seperti bambu, rotan,
Apa yang ada